Walaupun tidak berpuasa pada hari itu, tapi wajib untuk orang tersebut imsak. Orang-orang yang tidak berpuasa wajib imsak. Wajib imsak. Apa itu imsak? Tetap dia menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Kenapa wajib imsak padahal dia tidak puasa? Ri'ayata lihurmatil wakti. Karena memelihara kehormatan waktu. Apa waktu yang maksud? Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Karena menjaga, memelihara kehormatan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan puasa, sekalipun kita tidak puasa, tetap kita tidak melakukan hal. Ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada subuh yang berbahagia ini kita akan mengkaji pelajaran tentang puasa. Yang saya baca adalah kitab Nihayatuz Zain karya Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama Indonesia yang terkenal di seluruh dunia karena beliau menjadi imam besar di Masjidil Haram, mengajar di Masjidil Haram sampai wafat di Masjidil Haram. Dan beliau juga menjadi gurunya para ulama di Indonesia. Kitab ini akan kita jadikan sebagai referensi kajian kita terhadap ibadah puasa. Beliau berkata, walisawmi syurutu liwujubih wa syurutun lisihhatih wa arkanun wa sunanun wa makruhatun wa mubtilat. Puasa itu punya syarat-syarat untuk wajibnya dan syarat-syarat untuk sahnya dan rukun-rukun dan sunat-sunat dan ya beberapa hal yang makruh dan beberapa hal yang membatalkan. Jadi beliau membatasi fikih puasa itu kepada syarat-syarat wajib, syarat-syarat sah, rukun, sunat, hal-hal yang memakruhkan dan hal-hal yang membatalkan. Amma syurutu wujubih, adapun syarat-syarat wajibnya puasa, fasalasatun, maka tiga. Al-Islamu wa taklifu wal qudratu ala saum, yaitu Islam, taklif, dan mampu untuk melakukan puasa. Jadi syarat wajibnya berpuasa, seseorang yang berpuasa itu adalah orang yang beragama Islam, artinya kafir tidak wajib puasa. Yang kedua, taklif. Ketika Islam sudah disebut khusus, maka taklif ini bermakna balik berakal. Kita laki-laki baliknya dengan salah satu daripada dua perkara, yaitu dengan sampainya umur 15 tahun atau dengan mimpi basah. Nah, syarat yang ketiga, mampu melakukan puasa tersebut. Jadi syarat mampu ini bukan cuma haji dan zakat, tapi puasa juga disyaratkan mampu.
Karena dalam Al-Quran Allah menggambarkan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Terhadap orang yang tidak mampu melakukan puasa, kewajiban mereka bukan puasa, tapi ta'amu fidyatun, memberi fidyah. Apa itu fidyah? Ta'amu miskin, memberi makan orang miskin. Nah, maka dari itu dapat dipahami, yang wajib puasa cuma orang-orang yang mampu berpuasa, yang tidak mampu tidak wajib. Lalu siapa yang tidak mampu berpuasa? Para ulama mengatakan dua orang yang tidak mampu berpuasa. Yang pertama yaitu orang yang tua renta. Nyo bahasa Aceh udo yo. Nah, tua itu dilihat dari segi umur, artinya umurnya sudah lanjut. Renta itu dilihat dari kekuatan fisik, artinya dia lemah. Maka yang dimaksud dengan tua renta adalah orang yang sudah lanjut usia dan fisiknya lemah. Karena ada orang yang lanjut usia fisiknya kuat. Nah, jadi yang tidak wajib berpuasa pertama, orang yang sudah lanjut usia, fisiknya lemah. Umur ke 80 pun lebih kan. Olehnya angka lemah, ciri-ciri tering, sakit je macam kainan. Nyan orang tersebut tidak wajib lagi berpuasa, tapi kewajiban terhadap mereka adalah fidyatun ta'amu miskin. Beri fidyah, bayar fidyah dengan cara memberi makan orang miskin. Nah, berapa ukuran fidyah tersebut? Para ulama mengatakan muddun, 1 mud makanan pokok. 1 mud itu berapa? Kalau dengan makanan pokok kita beras, dikonversi oleh ulama dari mud ke kilogram, yaitu 7 on sudah ihtiyat. Nah, atau 6,7 on. Di ihtiyat 7 on. 7 on beras. Jadi setiap hari puasa orang tersebut memberikan fidyah 7 on beras kepada orang miskin. Nah, ingat baik salah surah para jemaah, kan ke tengku, bukan kepada tengku, kepada orang miskin. Siapa saja yang miskin, tengkukah yang miskin atau bukan tengku? Karena tanya le salah paham ni no, ke fidyahnya ke tengku. Jadi tengku urang terima fidyah, kon ke tengku. Ke urang miskin. Jadi saya miskin, tengku bukan tengku, ke urang yang tajuk fidyah. Yang kedua yang tidak mampu berpuasa adalah orang yang sakit, yang menderita penyakit la yurja buru'uhu, yang kemungkinan sembuhnya tidak ada lagi. Kemungkinan penyakit itu akan dibawa sampai mati. Sakit keras yang kemungkinan akan dibawa sampai mati. Nyan orang tersebut walaupun tidak lanjut usia, tidak wajib berpuasa, tetapi kewajiban mereka adalah ta'amu miskin, fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Cuma 2 orang itu kata para ulama yang tidak wajib puasa. Nanti ada orang-orang lain bukan tidak wajib, tapi boleh berbuka puasa. Hal itu digambarkan oleh Allah dalam firman-Nya yang lain, yaitu kata Allah, faman kana minkum maridon aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Nah, siapa saja di antara kalian yang sedang sakit atau sedang dalam perjalanan, maka hari-hari puasanya adalah hari lain, bukan Ramadan. Nah, ini gambaran untuk orang yang wajib berpuasa, tapi boleh dia berbuka puasa di dalam bulan Ramadan dengan cara menggantinya di bulan yang lain. Yang lain kasus. Jehana gantong no. Kon puasa wajib ko nyam fidyah. Nyo wajib puasa tapi jut buka sehingga
karena kagak buka geganton, artinya tidak berdosa berbuka. Ya. Nyan leheboh syarat wajib. Ketika 3 syarat itu terkumpul pada kita, maka tidak boleh kita menolak kewajiban tersebut. Anjir tebegah anak puasa nyoji. Ketika tidak 3 syarat tersebut terkumpul pada kita, tapi kita tidak melakukan puasa, kalau meyakini wajib, maka kita berdosa. Dosanya dosa besar. Tapi kalau mengingkari kewajiban, maka kita kufur, murtad. Monyol heboh syaratnya mengesapat bagtanya. Tanyo Islam, tanyo kamu mukallaf, tanyo mampu. Hana ada puasa. Lu lagi ya. Hana puasa. Nah, dia minta warung-warung gerog-gerog liko gudamong ya la kebu ya la kei kunan. Awak mukat pi minta dulu lagi ya. Bet tutup total dalam bulan puasa. Ada yang kerja hana puasa. Alah hai puasa. Kon gepegah hana wajib dulu, gepegah hai puasa. Nyan urang nyan dosa besar. Kewajiban pemerintah menangkap orang-orang tersebut lalu masukkan dalam penjara selama puasa, biarkan dia dalam keadaan lapar dan haus, tidak diberikan makanan sehingga dia tetap merasakan puasa. Nyan kewajiban pemerintah. Satpol PP, WH, wakil pemerintah bagiannya. Jadi menyo urang yang ingkar kewajiban puasa, dari yang pekahanan puasa puput lang warung kono bulan-bulan puasa ron kau Islam pekahanan wajib puasa dulu. Padahal syaratnya berkumpul pada orangnya. Yang ketika itu dia sudah murtad. Pernah yang kasus. Kemudian wasyurutu sihatihi arba'ah. Nah, syarat sahnya puasa 4. Kalau syarat wajib 3, syarat sah 4. Ketika puasa sudah wajib, kalau kita berpuasa apakah sah? Ada 4 syarat. Apa syaratnya? Yang pertama sama al-Islam. Orang yang berpuasa harus muslim. Artinya untuk wajib dan sah, orang yang melakukan harus muslim. Yang kedua, wan niqa'u minal haidhi wan nifas. Orang muslim yang berpuasa itu harus sedang dalam keadaan bersih daripada haid dan nifas. Nah, kalau sedang berhaid dan bernifas, puasa wajib, tapi tidak sah. Bahkan sebagian ulama mengatakan haram berpuasa. Maka orang yang sedang berhaid dan bernifas diwajibkan mengqadha puasa. Kata Aisyah, kami tidak diwajibkan mengqadha salat, tapi diwajibkan mengqadha puasa. Kaminya nurinong kang gedanya bentuk oh hana wajib qadha salat. Urinong yang sedang berhaid bernifas. Yang ketiga wal aqlu, berakal. Syarat sah puasa yang ketiga berakal. Artinya ketika kita sedang berpuasa karena terkumpul syarat wajib, tiba-tiba hilang akal, maka dengan sendirinya walaupun tidak disengaja puasa menjadi tidak sah, atau dengan kata lain batal. Tau dupu kadang tengah ne puasa irone buklam warah ne dumpu sehat ne puasa ju nawaitu sauma gadit, tiba-tiba bau roka ilham adawai, rupanya na trawai irone ya ne pungawai ilham kembali nyan ka hansahli puasanya. Hansahli. Kemudian yang keempat, nyo yang heboh bacut badannya dia Aceh barasakan al waqtul qabilu lisaum. Syarat sah puasa yang keempat, waktu yang cocok untuk puasa. Baru sah puasa kalau kita berpuasa pada waktu yang cocok untuk puasa. Tergantung puasa. Nah, secara umum ada beberapa waktu yang tidak cocok untuk puasa. Yang pertama, Idul Fitri, Idul Adha, hanya cocok puasa. Nggak puasa apa urutnya rana? Anasah, nampak lagi pahala. Yang kedua, Ayyamut Tasyrik, hari-hari tasyrik. Setelah Idul Adha, 3 hari setelahnya 11, 12, 13 itu
Ayyamut tasyrik, hari tasyrik. Tidak cocok untuk puasa yang niat puasa irana hana gaji, hana pahala, ansah puasa. Nah, kemudian waktu yang tidak cocok untuk berpuasa kapan lagi? Ini kalau puasa sudah puasa tertentu. Misalnya puasa yang akan kita lakukan puasa Ramadan. Maka waktu yang cocok untuk puasa Ramadan yaitu bulan Ramadan. Karena kata Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa saja yang menyaksikan di antara kalian bulan, maka hendaklah dia puasa. Jadi jelas Allah mengatakan puasa Ramadan itu adalah ketika kita sudah menyaksikan bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan belum kita saksikan, belum nampak, dia puasa hantah, belum cocok. Nyan nyan katuh le katanya orang pun. Nyan sehingga na urung baru urangnya kecok puasa. Gepegah konya ana 2 bulan. Rupanya wate talenton klarifikasi ketua MPU Aceh pegah hakim keliru. Ia bersumpah urang yang hana kalon bulan. Urang kalon bulan hanai bersumpah. Yang kinan menggabung tu. Pegah le urang ia Aceh hana kalon bulan. Menteri Agama kai umumkan ia Aceh de kalon bulan. Rupanya yang lapor wa Menteri Agama yang deh kalian bulan yang hai tem bersumpah le hakim. Hakim ia bersumpah yang hana kalian bulan. Igoknya ge bersumpah hana ge kalian bulan. Memang hana ge kalian ge pegah le ketua MPU. Karena igoknya kong dia kalian bulan, dia kalian urang kalian bulan. Ai ge berarti tanyo karame-rame gunan home kate akar karame-rame. Tiak kalian kibani kalian bulan. Igok kalian bulan betul-betul itu. Igoknya hana de. Igoknya bersumpah hana salah kanyan. Gemu tumpah itu hana kalian bulan betul. Yang salah menyegonya hana kalian gemu tumpah na ge kalian bulan. Nyan berarti. Jangan pegah salah hom lah pokoknya nyan kekeliruan yang terjadi. Nyan ka berarti. Nyan jadi waktu yang cocok. Munyo hana cocok. Ya puasa nawaitu saumal gadin an adai fardhi ramadhani. Ternyata kan bulan Ramadan, bulan Sya'ban ataukah bulan Syawal. Anjojo, sah puasa ada. Kecuali qada nyan lain. Nyan syarat wajib. Kemudian wa furuduhu. Fardu-fardunya puasa ithnani 2. Rukun puasa hana le para jemaah 2. Maka puasa hana berat. Walaupun dia berkata yang hana dengku tak ada kok. Dah dah puasa apa hana berat dengku. Badannya berat, ba Allah hana berat puasa. Yang menurut Allah berat cuma sembahyang. Salat, puasa hana berat. Yang berat menurut Allah salat, bukan puasa. Maka nengingkan le urung puasa ngale tengah urung sembahyang. Urung sembahyang pada draw sangat urung puasa dung. Hai tak kalian yang kau betul-betul home. Yang berat sembahyang kepada Allah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Salat itu benar-benar berat kata Allah kecuali terhadap orang-orang yang sudah khusyuk. Nyan hana berat li ba urang nyan. Nyo berti lagi tanyo hana ga khusyuk dalam pikiran mentang cawa-cawa dan Allahu akbar hanam da doa bekejak pikiran nyan berat sembahyang. Kagatai tu kanyo kaji ka kengkot tu imum ngedatrip ke macam-macam dia tanya. Jadi rukun puasa cuma 2. Yang pertama apa? Niatun, niat. Rukun yang pertama niat. Niat selalu menjadi rukun ibadah mahdah yang pertama karena hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawah. Hanya saja segala amal itu sebut dia dengan niat. Dia itu amal baik atau amal buruk tergantung pada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawah, dan setiap orang yang melakukan amal memperoleh balasan sesuai dengan niat. Maka penting niat. Lalu niat puasa ini, karena kitab ini yang kita baca adalah kitab bermadhab Syafi'i, disebutkan masa melakukan niat itu lailan,
pada waktu malam. Artinya masa kita melakukan niat pada waktu malam. Malam itu kapan? Min ghurubis syamsi ila tulu'il fajri. Malam itu semenjak terbenam matahari hingga terbit fajar. Fajar kadzib maksudnya, bukan fajar sadik, sudah pagi. Itu malam. Jadi semenjak terbenam matahari sampai terbit fajar sadik, silahkan Anda mau niat dimanapun bisa. Karena itu masanya niat. Engkau ilung le kutumayang maghrib kunit aju. Boleh, sudah malam. Le kutumayang isya kunit aju. Boleh, sudah malam. Le kutumayang tarawih engkau juga boleh, sudah malam. Lu semayang tubuh tunggu ohnya menyumbang mazhab Syafi'i ka hanatim li yan hanjil li gon li malam. Jadi waktu niat malam, batasan malam sudah jelas tadi. Kemudian dalam mazhab Syafi'i niat di waktu malam itu li kulli yaumin, untuk tiap-tiap hari puasa. Jadi setiap hari puasa malamnya tetap kita berniat. Jadi dalam mazhab Syafi'i tidak memada niat di malam pertama sebulan penuh, lalu di malam-malam lain tidak perlu niat. Tidak bisa dalam mazhab Syafi'i. Setiap malam perlu niat. Karena para ulama dalam mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa ibadah puasa setiap hari itu adalah ibadah yang mustaqillah, ibadah yang terasing. Beda-beda. Maka setiap malamnya harus niat. Wa mahalluhal qalbu, lalu niat itu di mana tempatnya? Alamatnya, alamat ini niatnya. Baik salah tidak alamat dan yang lagi ayu ting-ting dengan mumang. Nah, di mana alamat? Wa mahalluhal qalbu, tempat niat itu hati. Nah, tempat niat hati. Wa yustahabbu talaffudu biha, tetapi disunatkan melafadzkan dengan niat. Jadi yang kita ucapkan dengan mulut itu sunat. Yang tempat aslinya hati. Berarti lam mati nit. Man nidron hana kuno haidong. Nilong hana dong haidron. Ya kan? Jangankan lu ngendron, mau malaikat anak dong nit tanya. Yang natupau, yang natupu, yang tahu niat itu cuma kita dengan Allah pencipta kita itu sendiri. Lain tidak tahu. Tetapi para ulama membuat indikator-indikator ukuran benar tidaknya niat. Ya, karena hana saudebu hanji nilai tengku kiban nit dong yang betulnya hana dong nilai deron. Tapi indikator benarnya ada. Jadi sesuaikan niat dengan indikator tersebut maka benar. Kalau tidak sesuai tidak benar. Nah, ukur ke matematik. Nah, jadi kalau tadi dalam mazhab Syafi'i, mazhab kita disebutkan masa niat malam untuk setiap hari tempatnya hati, sehingga kalau terjadi kasus walau nasiyan niyata lailan wa tala al-fajr wa huwa nasin lam yuhsab lahu dzalikal yaum. Seandainya seseorang lupa berniat di waktu malam, wa tala al-fajr wa huwa nas, sampai fajar terbit dia dalam keadaan lupa. Kalau semayang tubuh baru tengok kalau hana kunit berkelam. Kalau semayang tubuh adik baru ingat hana kunit berkelam. Kalau hana kunit berkelam. Nyan kiban lagi yang terjadi kasus masih dalam mazhab Syafi'i, belum loncat pada mazhab lain, lam yuhsab lahu dzalikal yaum. Dia tidak dihitung, tidak dianggap berpuasa pada hari tersebut. Mau yang hana nenek malam nggak ke hana puasa auranya? Cuma punya hana puasa aja pada ubu je dong ubu dah preh teman nggak puasa ti hana. Dia lungkop baju sange dia baju ubu. Keban. Nyan. Walakin yajibu alaihil imsak. Walaupun tidak berpuasa pada hari itu, tapi wajib untuk orang tersebut imsak. Orang-orang yang tidak berpuasa wajib imsak.
wajib imsak. Apa itu imsak? Tetap dia menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Kenapa wajib imsak padahal dia tidak puasa? Riayata lihormatil waktu. Karena memelihara kehormatan waktu. Apa waktu yang maksud? Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Karena menjaga, memelihara kehormatan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan puasa, sekalipun kita tidak puasa, tetap kita tidak melakukan hal yang membatalkan puasa. Menghormati bulan. Kan menghormati urung puasa. Menghormati urung puasa, tinggal ada preh pajaan hanagoknya, tak maju-maju. Tanya hana ada puasa itu mau. Ya. Hana ada pajuh makanan karena nama umi. Tinggal ada yuja awaknya luar kan bangkat ilumi awaknya luar ke hana ile dah tu. Pot aja upu yang naik tanya. Apa yang dihormati urang. Nyakan menghormati urang, menghormati waktu. Maka waktu itu hodana yuja kajak ka holain hanjur. Ya kan? Maka tetap kita tidak tidak berbuka, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa walaupun tidak puasa. Ya, dalam mazhab Syafi'i.